Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farahiyatul Frihanastion dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa saya 200211009. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas 1 kewarganegaraan, yaitu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, karena itu juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, saling menghormati antara umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain, dan kita juga harus saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian negara kita yang tercinta. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing ya. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara kita Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara kita sendiri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak saling memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah ataupun berdiskusi. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, bergotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu tadi adalah arti kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yaitu fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai kaum intelektual, peranan mahasiswa sangatlah penting dibutuhkan dan penting dalam perubahan bangsa. Selain itu, mahasiswa sebagai kaum intelektual adalah generasi penerus bangsa untuk meneruskan dan menggantikan generasi sebelumnya untuk melakukan perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan juga lebih maju. Peran dan fungsi mahasiswa adalah kalangan muda intelektual yang memiliki peran bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Status mahasiswa merupakan status pada level intelektual yang tertinggi, usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Sejarah mencatat kalangan muda di Indonesia sebagai kalangan terpelajar telah menggerakkan perjuangan bangsa. Sejarah reformasi tahun 1998 adalah catatan kegemilangan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan di negaranya sendiri. Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Ada 5 peran mahasiswa baik secara pribadi maupun interaksinya dalam kehidupan sosial, yaitu pertama, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Lalu yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agents of change ini barangkali yang sering disuarakan mahasiswa untuk melakukan perubahan-perubahan terkait
kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan, mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berdiri di barisan yang paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Lalu yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Yang kelima, mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Farhia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.